Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nisyawati nama aku Semuanya Sastra. Di sini saya akan mereview materi kuliah pada pertemuan ke-11 dalam waktu yang sama, mohon maaf, mengenai sifat kesengajaan. Dimana ini materi masih berlanjut dari materi sebelumnya, dari bab 6, mengenai sifat kesengajaan. Dimana yang pertama ada kesengajaan berwarna, dimana kesengajaan ini perlu ada kesadaran dari pelaku terhadap perbuatan yang dilarangnya. Yang kedua, yaitu dengan kata lain bahwa kesengajaan berarti kesadaran dari pelaku terhadap perbuatan melawan hukumnya, di mana atas dasar itu kesadaran menjadi syarat untuk dapat dipidananya si pelaku. Yang keempat, ajaran ini tidak sudah dilanjut lagi karena memberikan beban yang berat kepada penuntut umum dan terutama yaitu hakim. Dan dalam ajaran ini, hakim harus membuktikan bahwa pelaku dalam melakukan tindak pidana selain menghendaki perbuatannya juga mengetahui dan menyadari bahwa perbuatannya dilarang dan diancam dengan pidana undang-undang. Yang kedua ada kesengajaan tidak berwarna, di mana untuk dapat dipidana, pelaku cukup hanya dengan menghendaki perbuatannya dan tidak diharuskan mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya dilarang dan diancam dengan pidana. Ajaran inilah yang dianut oleh undang-undang atau hukum pidana Indonesia. Dalam hukum pidana ini berlaku asas lex dura sedita scripta, yaitu dengan diundangkannya hukum pidana maka setiap orang dianggap mengetahuinya. Oleh karena itu, peraturan yang berlaku dan diundangkan mengikat setiap orang untuk mentaatinya. Dapat pembagian dari jenis-jenis kesengajaan. Yang pertama ada dolus determinatus, yaitu kesengajaan tertentu yang ditunjukkan oleh objek tertentu. Yang kedua ialah dolus indeterminatus, di mana kesengajaan tidak tertentu yang ditujukan pada objek tertentu atau melainkan pada sembarang objek dan tidak memperhatikan objek mana yang akan menjadi korbannya. Yang ketiga ada dolus alternativus, yaitu kesengajaan yang ditujukan pada objek yang satu dan atau objek yang lainnya. Jadi memilih satu di antara dua objek. Yang kedua ada dolus generalis, di mana yaitu kesengajaan yang ditujukan pada umum. Yang kelima ada Weber's dolus generalis, yaitu kesengajaan yang ditujukan pada objek tertentu, tetapi untuk mencapai tujuan itu dilakukan lebih dari satu perbuatan. Yang keenam ada dolus indirectus atau error haptung, yaitu kesengajaan terhadap suatu perbuatan yang menimbulkan suatu akibat tertentu yang sebenarnya bukan kehendak atau tujuan pelaku. Yang ketujuh ada dolus premeditatus, adalah kesengajaan yang direncanakan lebih dahulu. Yang kedelapan ada dolus repentinus, disebut juga hastamut atau dalam bahasa Jermannya, yaitu kesengajaan yang merupakan kebalikan dari dolus premeditatus, yaitu kesengajaan yang timbul dengan sendirinya. Dan selanjutnya ada yang disebut dengan kekeliruan atau kesesatan atau salah kira, disebut juga tidak sengaja, dan keadaan batin seperti ini dinamakan juga kesesatan, kekeliruan atau salah kira. Di mana untuk kesesatan sendiri dapat dibedakan. Yang pertama ada kesesatan peristiwa, yang kedua ada kesesatan hukum, yang ketiga ada kesesatan kekeliruan orang, yang keempat ada kekeliruan objek, yang keenam ada penyimpangan sasaran, yang keenam ada delik pultatif. Sekian untuk review materi hukum mengenai jenis-jenis kesengajaan atau sifat kesengajaan. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.